Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno pada program Tribun Timur Update edisi Senin 15 Juni 2026. Tentunya beragam informasi terupdate dan juga terkini datangnya dari kabupaten ataupun juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Pada segmen hari ini tentu informasi terbaru mengenai seorang ibu muda di Kota Makassar yang meregang nyawa ditikam badik suaminya sendiri. Untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Emba yang akan melaporkan dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Vio. Ya, baik. Dapat dilaporkan dan juga disampaikan rekan Emba bagaimana kemudian kronologi awal kejadian ini dan berdasarkan hasil liputan Anda. Ya, baik, Vio dan Tribuna, dapat saya jelaskan pada minggu malam tadi, itu sekitar pukul 9 WITA, ini warga di Jalan Manuruki Raya Lorong 6, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Ini dikagetkan dengan temuan mayat wanita di dalam rumah kos, di mana rumah kos itu adalah rumah panggung yang dikontrakan. eh, Korban ditemukan bersimbah darah dengan posisi tengkurap di lantai di rumah kos tersebut. Temuan itu sontak membuat tempat hingga petugas ataupun aparat berwenang dari RT Binmas dan kemudian mendatangi lokasi. Tiba di lokasi, uh, ternyata ditemukan oleh Rekan Emba? Ya, rekan Emba, izin sepertinya ada terkendala di audionya rekan Emba. Dicek terlebih dahulu kembali rekan Emba. ya, Vio. Ya, baik. Tadi ada sedikit gangguan di audionya rekan Emba sehingga tidak terdengar dengan jelas. Jadi setibanya Ya, ya pihak kepolisian mungkin yang pertama kali tiba di TKP, bagaimana kemudian penuturan dan juga seperti apa kondisi di lokasi kejadian? ya, dari hasil TKP sementara kepolisian di lokasi, Vio dan Tribunas, itu ditemukan kondisi korban yang mengalami luka bekas gorok atau terbuka di bagian leher yang diduga merupakan siraman dari yang lain adalah suami korban sendiri dari inisial A, dan korban ini inisial AN, kemudian beberapa tahun ini kemudian Inokes Polres Sulsel dan juga Inafis Polres Makassar kemudian mengevakuasi jenazah hasil penyelidikan polisi dan juga pelaku kejahatan suami inisial A ini telah diamankan di Polres Sulsel dan tidak sementara dari peristiwa ini oleh polisi AN atau sang suami ini mengaku tega begitu menikah soal istrinya sendiri sendiri dan ia merasa kesal. Baik, rekan Emba, rekan Emba, rekan Emba izin untuk kemudian ya tadi sempat terkendala di audio rekan Emba. Kami tidak dapat mendengar dengan jelas. Iya, seperti apa dugaan sementara terkait mungkin motif pelaku melakukan aksi tersebut? Ya, Vino, jadi hasil pemeriksaan sementara polisi terhadap terduga pelaku yang saat ini diamankan di Polres Sulsel, pelaku A ini mengaku kesal dengan salah satu perkataan dari korban saat keduanya terlibat cekcok. Namun belum disebutkan secara detail perkataan apa yang membuat pelaku ini naik hitam dan tega mengakhiri nyawa istrinya, Phil. Ya, baik. Mungkin saat ini sudah sedikit lebih baik untuk audionya rekan Emba. Lantas bagaimana kemudian adakah keterangan warga atau mungkin tetangga sekitar terkait bagaimana kehidupan rumah tangga korban dan juga pelaku selama ini?
Ya, dari hasil wawancara dengan Ketua RT setempat, Ketua RT 1 RW 4, Kelurahan Menuruki, Pak Mustakar, yang menuturkan bahwa korban ini dan suaminya baru sekitar 6 hingga 8 bulan terakhir tinggal atau ngekos di rumah kontrakan tersebut. Keseharian keduanya oleh Mustakar menuturkan bahwa keduanya cukup pendiam begitu, artinya kurang bersosialisasi juga dengan warga sekitar lokasi. Jadi karakter dari keduanya ini disebut masing-masing mempunyai karakter yang pendiam, Pio. Baik, dan mungkin bagaimana kemudian keseharian dari korban ataupun juga pelaku rekan Emba yang dapat dilaporkan? Kesehariannya berprofesi sebagai Ya, apa? ya betul. Untuk korban dari Bapak Ketua setempat, ini bekerja di SPG, belum disebut di masyarakat di SPG, mana korban selama ini bekerja. Karena sang suami eh, Pak Muzakar atau setempat tidak mengetahui pekerjaan dari sang suami ataupun kedua pelaku ini. Video. Oke, baik ya. Berarti informasi terbaru yang masih terus Anda pantau mungkin terkait dengan insiden ini ataupun juga perkembangan kasus dugaan pembunuhan ini bagaimana? Ya, sejauh ini kasus ini masih terus didalami, utamanya terduga pelaku yang diamankan ini masih terus menjalani pemeriksaan oleh polisi. Kami juga belum mendapat keterangan terkait apakah status dari terduga pelaku ini sudah dinaikkan ke tersangka atau masih dalam pemeriksaan. Hingga saat ini terduga pelaku ini masih menjalani pemeriksaan ataupun diinterogasi di Poskores Polda Sulsel. Ya, untuk itu kami menunggu update terbarunya rekan Emba yang akan dilaporkan sejalan dengan peristiwa ini ataupun juga informasi lainnya yang datang dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan untuk Tribuners kami akan mengulas informasi ini di mana informasi berdasarkan naskah yang telah dikirimkan oleh rekan Emba di mana perempuan yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi bersimbah darah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga korban pembunuhan tepat pada Minggu 14 Juni 2026 malam, di mana terduga pelaku adalah sang suami berinisial A yang kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Korban berinisial ANA saat ini berusia 24 tahun ditemukan tak bernyawa dengan sejumlah luka pada tubuhnya. Setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, korban pun dimasukkan dalam kantong jenazah. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara menggunakan ambulans Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Dikatakan bahwa kalau dari informasi awal suaminya yang bunuh kata Ketua RT 1 RW 4 Kelurahan Manuruki M. Musakar yang ditemui di lokasi. Musakar menuturkan korban dan suaminya telah dikaruniai satu orang anak dan mereka belum genap setahun tinggal di kamar kos kontrakan rumah panggung tersebut. Dikatakan oleh rekan Emba tadi kisaran kurang lebih baru 6 bulan saja tinggal di kontrakan atau juga kos tersebut dan ia pun mengaku belum mengetahui persis pemicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Lebih lanjut diungkapkan korban selama ini bekerja di SPPK dan suaminya tidak diketahui kerja di mana dan kalau korban menurut informasi dia bekerja di MBK, kalau untuk posisinya sebagai apa kita tidak tahu jelas atau beber dari ketua RT tersebut. Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Tamalate Ibtu Abdul Latif mengungkap hasil olah TKP sementara di lokasi didapati adanya luka bekas sabetan senjata tajam di leher korban. Latif juga membenarkan bahwa terduga pelaku bukanlah orang lain. Dan dikatakan bahwa untuk baket atau bahan keterangan sementara yang kita temukan pelaku itu diduga suaminya sendiri. Saat ini terduga pelaku A telah diamankan kepolisian beserta barang bukti pisau yang diduga digunakan mengakhiri nyawa istrinya. Pemicu dan motif di balik peristiwa pembunuhan itu lanjut Latif masih didalami. Dan kemudian diberitakan sebelumnya seorang perempuan ditemukan meninggal dunia bersimbah darah di Jalan Manuruki 6, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi
tengkurap dan bersimbah darah di kamar kos rumah panggung. Kejadian itu menggegerkan dan juga menggemparkan warga sekitar. Pasalnya, korban diduga meninggal dunia akibat aksi pembunuhan. Dan untuk melengkapi tayangan hari ini ataupun juga informasi hari ini Tribuners, berikut kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah diliput oleh rekan Emba berdasarkan juga pernyataan dari Kanit Reskrim Polsek Tamalate, Ibtu Abdul Latif. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sebentar dia gitu loh. Jadi sekitar jam 9 tadi itu mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi pembunuhan di Lorong 6 di Manuri 6 Lorong 1. Jadi setelah datang ke TKP kan yang didapati apa ini? Setelah kita datang ke TKP, kita menemukan korban sudah tergeletak di lantai. Itu korban Kondisinya seperti apa? seperti bagaimana? Dan ini perempuan atau seperti? Korban itu seorang perempuan dan pada saat ditemukan kondisinya itu luka leher Gorok ya? di gorok. Oke. Dari hasil penyelidikan sementara kan ini informasinya pelaku siapa? Itu paket sementara yang kita temukan adalah pelaku itu diduga suaminya sendiri. Suami sendiri kononnya. Motifnya sendiri, Bang? Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan. Tapi yang bersangkutan sudah diamankan konon. Yang bersangkutan sudah diamankan. Ada tadi barang bukti kononnya, badik kelihatannya tadi tuh. Ya, barang bukti ada beberapa, terutama pisau yang digunakan, kemudian HP, baju korban yang diamankan sementara. Kalau TKP-nya ini konon apa ini? Rumah kos atau apa ini? Jadi TKP ini adalah rumah kos. Jadi ini korban dengan suaminya kosan di sini. Bang, ada berapa luka yang ada di tubuh korban? Selain di leher apa Di saja? leher apa saja? Di bagian mana saja? Untuk luka sementara yang kita lihat sendiri dengan mata kepala sendiri itu luka gorok saja di lehernya. Ya, masih sementara itu ya? Ya, sementara. Jadi untuk dipastikan ini korban diapakan? Maksudnya dibawa ke mana? Setelah dilakukan pemeriksaan inapis dengan dokter, korban kita bawa ke rumah sakit Bayangkara. Info awalnya, Iya, bahwa ada pembunuhan, ada orang meninggal, ada dibunuh. dibunuh. Yang diduga siapa yang melakukan itu? Ya, tadi dari hasil tadi ada informasinya suaminya yang bunuh. Oh, diduga ya. Iya, Kalau ini korban identitasnya siapa, Pak? ya. Identitasnya korban ini siapa? Kalau namanya Pak tadi disampaikan Alda. Oh. Kalau ini memang dia kontrak di sini, Pak, atau warga memang di sini? Katanya Pak, belum Kontrak. cukup 1 tahun. Belum cukup 1 tahun. Ya, Kalau untuk kenapa Pak? apa masalahnya, Pak? Masalahnya tidak ada, belum ada yang tahu apa masalahnya sampai dia bunuh. Karena tetangga kamarnya pun tidak ada yang dengar bahwa ada perkelahian atau ada pembunuhan di kamarnya. Iya, padahal ini kan ada tetangga kamarnya banyak ya. Tapi kalau cerita hari ini seperti apa semenjak tinggal di sini? Katanya menurut keluarganya laki-laki juga pendiam, perempuannya juga pendiam juga. Sudah lama menikah? Ada yang satu Pak. Sudah lama sekitar menikah? umur 1 tahun. Sudah lama menikah? Hampir 1 tahun katanya. Iya. Jadi sini kontrak sudah hampir 1 tahun. Iya. Bagiannya tidak terlalu di bawah saja. Jadi harus dulu ya. Ini Pak Nana ini. Ada. Dari belakang ke saudara kenapa? Oh, masker. Kan.
Ya. Ya. Ya, untuk. Ya, boleh awas. Tutup kepala. Ya. Tarik. Se ven tak dilihat gitu loh. Bagian yang tidak terlarang di bawah saja. Ambil anu dulu ya. Ini kanan ini. Ada. Dari belakang ke sana kenapa? Oh, masker. Kan. Ya gitu loh. Foto dulu. Ya. Ya. Ya, tutup. Ya, boleh awas. Tutup kepala. Ya. Tarik. Buka jalan dulu. Se ven tak dilihat gitu loh. Ayo lihat. Bagian yang tidak terlarang di bawah saja. Ambil anu dulu ya. Ini kanan ini. Ada. Dari belakang ke sana kenapa? Oh, masker. Kan. Ya gitu loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.